Indonesia itu disebabkan oleh karena memang pemerintah itu tidak independen, baik secara internal maupun eksternal. Eksternal dalam kaitan dengan kepentingan dunia usaha, kepentingan negara lain. Oke, selamat siang semua, selamat siang pemirsa Facebook Prima ID, selamat siang masyarakat Indonesia, selamat sore waktu Papua, Om Fritz, Bung Semawom, selamat sore waktu Papua. Hari ini kita kembali bincang-bincang terkait Otsus ini. Habis dong bikin macam aturan, aduh ini dong mau ribut sampai Agustus, dong harus bagaimana? Nah, kita mau ambil judul hari ini terkait dong bicara solusi. Kira-kira solusi untuk Papua ini bagaimana? Kemudian kita bicara kira-kira dari cara pandang, minimal kita bicara dari cara pandang yang tahu persoalan Papua. Saya pikir Om Fritz dari Komnas HAM perwakilan Papua, kemudian Tem Awom dari Petisi Rakyat Papua, kemudian Arkilos Baho, Jubir Prima. Saya pikir orang-orang kompeten yang mungkin lebih banyak tahu tentang persoalan yang selama ini ada di Papua dan Papua Barat sana. Jadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya ucapkan selamat siang waktu Jakarta, selamat sore waktu Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya perkenalkan pertama untuk narasumber kita siang hari ini. Ini Om Fritz Ramandai. Ini beliau ini saya pikir terlalu sudah banyak lah makan asam garam soal HAM di Papua dan Papua Barat sana. Saya pikir pas untuk berbicara tema kita sore hari ini, waktu Papua sana. Kemudian ada Tem Awom. Ini kawan lama saya sebenarnya. Kawan lama waktu dia di Semarang sana. Waktu dia, ya pendekarnya Papua yang turun di Semarang. Tem Awom sekarang aktif di Petisi Rakyat Papua. Mungkin salah satu yang cukup banyak tahu juga, termasuk seperti apa perjalanan Otsus dari awal sampai akhir di tahun 2021 ini. Kemudian ada Bung Arkilos Baho, Jubir Prima. Ini saya tidak tahu ini partai baru lagi muncul tuh. Mudah-mudahan bisa jadi jalan solusi untuk apa yang menjadi persoalan kebangsaan dan terutama untuk di Papua dan di Papua Barat. Om Fritz monitor video kapan mungkin bisa, karena saya ingin mulai pertanyaan satu dulu ke Om Fritz, karena mungkin Om Fritz ada, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua pemirsa di via Facebook Prima ID, karena Om Fritz ini kayaknya mungkin tidak lama bersama dengan kita karena Om Fritz juga lagi mengisi diskusi via Zoom dengan teman-teman di Aliansi Demokrasi Papua. Jadi mungkin Om Fritz, saya mau tanya satu dulu. Ya. Di tahun 2020 kekerasan di Papua terutama soal HAM ini cenderung meningkat. Sementara kita tahu aparat keamanan yang mungkin selalu masuk sampai hari ini udah terlalu banyak. Ada dua hal yang mungkin menyebabkan entah apakah kekerasan itu muncul dari mana, karena dengan hadirnya aparat keamanan itu ada dua sisi yang bertentangan. Satu sisi ada kelompok masyarakat yang merasa terlindungi, tapi di sisi yang lain ada merasa warga masyarakat ketakutan dengan hadirnya banyaknya aparat keamanan di sana. Kira-kira pandangan Om Fritz kayak gimana? Silakan Om Fritz. Ya, terima kasih Bung Alif. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang mengundang Komnas HAM untuk memberi beberapa pandangan sekaligus merespon pertanyaan. Kalau pertanyaannya bagaimana situasi keamanan di Papua dengan begitu banyak hadirnya aparat keamanan? Kalau kita melihat dalam laporan Komnas HAM tahun 2020 itu menunjukkan ada tren yang tidak terlalu berbeda dengan eskalasi di tahun 2019. Gitu. Nah, tapi
ada puncak-puncak kekerasan yang kemudian menarik, menyedot begitu banyak perhatian masyarakat di Papua, tapi juga masyarakat internasional. Itu menunjukkan bahwa kekerasan itu dia terus berjalan di Papua, dan dia terjadi itu seperti bukan seperti ya, kekerasan di Papua itu dia silih berganti, dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, tapi juga aparat keamanan atas nama keamanan negara juga melakukan respon, karena memang negara punya satu kewajiban untuk hadir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah salah aparat keamanan itu banyak di Papua? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya tidak salah. Kenapa? Aparat keamanan dalam konteks negara itu boleh hadir. Masalahnya adalah kehadiran aparat dari, terutama yang BKO ya. Yang BKO itu perlu diatur. Diatur bukan soal jumlah, tetapi diatur juga soal pengetahuan. Jadi dia punya pengetahuan tentang institusinya, baik TNI Polri, tapi ketika bertugas di wilayah Papua, dia harus dituntut untuk mengetahui tentang karakteristik sosial budaya orang Papua. Supaya apa? Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Om Fritz, saya potong soal pengetahuan. Saya pikir ini poin penting buat kita soal pengetahuan ini. Dari semua keseluruhan aparat keamanan yang kemudian ada di Papua sekarang dan di Papua Barat, kira-kira berapa persen yang kemudian antara dari pengetahuan yang kemudian bisa meminimalisir HAM itu dengan yang tidak bisa meminimalisir persoalan pelanggaran? Kira-kira poinnya ada berapa persen kira-kira? 50-50 kah? 60-40 kah? 70-30 kah? Nah, kalau mereka yang BKO dari luar, itu nyaris mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sosial kultur orang Papua, sehingga yang ada di kepalanya itu pilihannya dua. Dia ditembak atau dia mendahului menembak. Dia tidak punya opsi lagi untuk menggunakan pendekatan dialogis. Itu problem. Nah, problem yang lain adalah kehadiran Kogab Wilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Nah, kehadiran satuan tugas ini dia mereduksi kewenangan Polda dan Kodam dalam hal-hal operasi. Kenapa? Karena Komandan Kogab Wilhan itu bintang 3, sedangkan Kapolda dan Pangdam itu bintang 2. Nah, sehingga kalau kita lihat belakangan, semua kejadian itu paling banyak direspon pernyataan-pernyataan oleh Kogab Wilhan. Nah, saya sudah bertemu dengan satuan ini, lalu meminta klarifikasi tentang beberapa peristiwa, tapi juga ingin memberi masukan. Saya juga sudah ketemu dengan Panglima TNI dan Kapolri, baik Pak Idam maupun Pak Listio Sigit. Nah, Komnas HAM telah memberi masukan bagaimana agar perlu ada penataan tentang satuan baru yang hadir ini. Karena satuan baru ini kalau tidak ditata hubungannya antara Kodam dengan Polda, lalu dia melakukan operasi sendiri-sendiri, ini juga problem. Padahal di Papua itu sudah ada satuan yang namanya Nemangkawi. Nah, Nemangkawi itu di dalam Satgas Nemangkawi itu kan ada satuan polisi dan satuan tentara yang menggunakan tema operasi penegakan hukum. Nah, sementara Satgas ini dengan berbagai satuan-satuan dan sandi-sandi operasi. Nah, yang paling terakhir dari saya, kalau kita ingin memotret situasi hak asasi manusia di Papua, kalau kita ingin flashback sedikit, memang ada 3 kasus yang sampai sekarang belum selesai. Selain itu ada begitu banyak kasus-kasus yang juga belum disentuh penyelesaiannya melalui mekanisme hukum. Nah, karena itu problem utama adalah kemauan. Presiden telah memerintahkan lembaga-lembaga penegakan hukum untuk berkoordinasi agar penyelesaiannya. Tapi kemudian tidak bisa. Nah, tantangan di tahun 2001 sekarang adalah soal pemekaran dan kelanjutan otonomi khusus. Saya tidak ingin menyebut
Otsus jilid 2 karena di dalam undang-undang Otsus tidak menyebutkan jilid 1 dan jilid 2. Ya. Tidak. Nah, tantangan kita di 2001 sekarang adalah skema pemekaran provinsi dan bagaimana kelanjutan otonomi khusus Papua. Bung, saya pikir itu pandangan saya. Terima kasih Bung Alif dan Arki serta Bung Sem. Itu pandangan saya. Terima kasih. Om Fritz, sebelum saya lanjut ke Bung Sem yang sekarang lagi banyak mendapat dukungan dari petisi teman-teman petisi rakyat Papua. Potensi konflik akan ketika kemudian aspirasi yang sekarang banyak berkembang, walaupun kemudian sebagian kelompok juga setuju dengan kelanjutan Otsus, tapi praktis di lapangan Otsus ini bisa menjadi bara dalam sekam yang akan kemudian juga akan meledak ke depannya. Nah, problemnya sekarang seperti apa meminimalisir ini? DPR RI, kemudian pemerintah sudah bicara hari ini, kemarin sudah pertama kali rapat dengar pendapat, melakukan rapat kerja. Nah, apa yang harus kemudian menjadi solusi utama? Ketika kemudian keinginan arus bawah untuk dalam tanda kutip masih bertanya-tanya tentang kelanjutan Otsus dengan kehendak pemerintah dan DPR untuk misalnya melanjutkan Otsus, kemudian ada pemekaran, atau sekarang malah soal mau bangun istana di Papua. Seperti apa Om Fritz? Ya, problem utama otonomi khusus 21 tahun ini adalah baik Papua dan Papua Barat itu tidak punya grand design. Jadi siapa gubernur bikin suka-suka, siapa bupati bikin suka-suka dalam konteks otonomi khusus. Sehingga sulit mengukur capaian Otsus. Jadi, tapi bahwa kehadiran Otsus ada memberikan efek pembangunan harus diakui. Nah, saya pikir penyelesaian Papua ke depan itu ada banyak pilihan. Banyak pilihan-pilihan. Pemekaran apakah itu pilihan yang benar? Kalau alasannya rentang kendali pembangunan, iya. Lalu ada Papua kita punya pengalaman. Saya mantan ketua panel di Presidium Dewan Papua di era itu. Nah, bagaimana ada proses dialog yang bermartabat di antara orang Papua dengan pemerintah Jakarta? Dan sebenarnya pemerintah Jakarta itu tidak alergi tentang merdeka. Tapi problemnya adalah bagaimana mengkomunikasikan. Nah, kita punya masalah dengan partai-partai politik yang sekarang berkuasa di Republik ini. Partai politik tidak memiliki platform tentang bagaimana membuat Papua menjadi kondusif. Itu problem utama semua partai politik. Itu problem utama sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara baik. Beda dengan di waktu lalu. Di waktu lalu kita ada punya Yoris Raweai di DPR, kita punya SP Morin. Mereka punya kemampuan berdiplomasi secara cerdas. Nah itu, jadi sekali lagi saya bukan orang partai politik, tapi saya melihat partai politik hari ini tidak memiliki platform dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang ada di era otonomi khusus sekarang. Terima kasih Bung Alif. Oke, siap. Saya lanjut ke Bung Sem. Saya pikir ini mungkin kita akan lebih banyak bicara soal gerakan dengan Kamrat Sem Awom, petisi rakyat Papua yang hari ini menjadi Bung Sem sebagai juru bicaranya. Ada ratusan organisasi kawan Sem yang sekarang bergabung dalam petisi rakyat Papua, dan ada beberapa poin yang kemarin saya juga banyak baca di media tentang penolakan otonomi khusus dari petisi rakyat Papua. Kawan Sem, seperti apa? Apa yang harus dilakukan ketika aspirasi penolakan Otsus ini berhadapan-hadapan dengan keinginan pemerintah dan DPR yang hari ini sudah mulai membahas untuk melanjutkan otonomi khusus? Seperti apa, kawan Sem? Ya, yang pertama saya pikir terima kasih buat Partai Prima ya yang membuka ruang kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tapi juga Papua untuk bagaimana kita mendiskusikan situasi Papua hari ini, yang sebenarnya konfliknya bukan semakin turun, tapi konfliknya semakin naik. Korban semakin banyak di tanah Papua. Yang pertama, Otsus ini kan dia dikasih ketika itu menjadi penting ketika rakyat Papua berbicara keras menyangkut harus
merdeka karena di bawah kekuasaan Orde Baru, solusi yang kuat, kemudian ruang demokrasi ditutup, militeristik cukup kuat di Papua. Dan Otsus ingat, Otsus itu lahir ketika itu, dan jalan tengah itu adalah Otsus. Tapi di dalam item-item pasal-pasal yang bicara tentang, terutama di pembukaan Otsus ya, ketentuan umum dan segala macam, dia menegaskan bahwa nilai-nilai dasar, hak asasi manusia, ruang demokrasi, menempatkan orang Papua sebagai pemilik wilayah, hukum adat, segala macam, itu ditetapkan di dalam peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam Otsus. Tapi fakta hari ini, itu tidak terjadi. Bahkan negara Indonesia lebih banyak berbicara tentang kepentingan investasi di Papua. Ya. Yang kedua, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai dasar orang asli Papua, adat dan segala macam itu tidak menjadi penting di dalam pembahasan atau pendiskusian otonomi khusus. Itu menjadi persoalan. Sehingga ada sejarah politik yang kita tahu bahwa bangsa Papua punya sejarah politik yang sudah menegaskan sikap bahwa Papua adalah satu bangsa yang harus juga punya hak untuk merdeka atau menentukan sendiri. Otsus itu dia tidak punya jalan tengah. Pusat lebih mengambil alih peran undang-undang, sehingga kebijakan itu selalu dibuat bertentangan dengan situasi real di tanah Papua hari ini. Fakta hari ini, semua kalau beliau survei atau penelitian segala macam itu katakan bahwa Otsus gagal. Ya. Kita mau bicara di hak asasi manusia lebih parah karena tidak ada satu ruang apapun. Tadi Bung Fritz sudah bilang, tidak ada satu pelanggaran HAM pun yang diselesaikan di masa Otsus. Kemudian eskalasi kekerasan semakin meningkat. Hari ini misalnya ribuan pengungsi di Intan Jaya, kemudian di Duga, itu mereka mau dorong, misalnya bilang bahwa ini ada gerakan pengawal keamanan atau segala macam. Padahal ini mereka yang berperan atau mereka yang hari ini dikatakan sebagai tentara pembebasan nasional OPM itu mereka yang punya wilayah adat, mereka yang punya hidup turun temurun, sehingga mereka mempertahankan itu. Nah, itu situasi di Papua. Jadi apa yang jadi penting bagi PRP hari ini, yang hari ini ada 109 organisasi yang mendukung, kemudian kita bergerak terus karena kita mau menyampaikan suara rakyat ini bahwa Pak Leo, solusi Papua hari ini adalah bagaimana hak menentukan nasib sendiri itu menjadi penting untuk dibahas karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, bangsa Papua merasa bahwa kita juga mempunyai hak untuk bagaimana mengekspresikan situasi Papua hari ini. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab petisi rakyat Papua untuk itu mengawal proses itu. Ya, bisa jadi memang kawan Sam, ini akan ke depan konflik ini akan terus membesar manakala arus bawah ini akan terus memaksakan seperti yang kawan Sam bilang dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan soal Otsus ini. Kira-kira seperti apa memanage ini agar kemudian ada problem saya yakin bahwa orang-orang konflik ini akan terus memuncak. Kira-kira bagaimana bisa memanage juga ada konflik itu problem bisa meredah? Karena bukan hanya akan masyarakat yang akan merasakan ini, tapi kita semua juga akan merasakan ini. Seperti apa, kawan Seng? Misalnya hari ini macam pemerintah memaksakan, ya, padahal pemerintah kan sekali lagi melanggar undang-undang yang dibuat, undang-undang Otsus sendiri. Mau mengevaluasi Otsus secara menyeluruh, kalau kita baca undang-undang, atau negara ini bilang negara hukum, negara yang patuh kepada undang-undang, mereka juga harus patuh kepada undang-undang yang mereka buat, namanya Undang-Undang 21 tentang Otsus. Artinya bahwa di pasal 77 itu kan tegas menjelaskan bahwa yang dapat mengusulkan evaluasi segala macam adalah MRP dan DPRP, dan itu diundang rakyat dan menentukan. Tapi hari ini kan tidak.
dipaksakan untuk dilanjutkan dengan juga cuma merevisi 2 pasal, pasal 34 menyangkut keuangan, pasal 76 menyangkut pemekaran, dan hari ini terbukti. Kita baru dengar kemarin rapat dengar pendapat antara Mendagri dengan jajaran pansus di DPR RI. Mereka katakan Mendagri dengan senaknya mengatakan bahwa akan dilakukan pemekaran, lapangan pemekaran. Ini kan satu konflik baru yang dibuat. Apakah Mendagri sudah mengevaluasi betul tentang situasi, ataukah dia mau menciptakan konflik? Jadi kita tahu bahwa Mendagri akan menciptakan konflik dan justru dia tidak menyelesaikan persoalan. Artinya apa? Ada solusi-solusi demokratik yang harus kita buat. Bahwa rakyat Papua butuh berunding misalnya. Kita jangan takut dengan berunding. Karena berunding itu suatu mekanisme yang juga dijamin oleh undang-undang di negara Republik Indonesia, tapi juga undang-undang mekanisme internasional. Harus ada perundingan yang cukup kuat antara rakyat bangsa Papua dengan pemerintah Jakarta, sehingga ada solusi. Tapi saat ini kita lihat bahwa Jakarta sangat ambigu dan ketakutan untuk melakukan perundingan. Justru Jakarta hari ini menciptakan konflik-konflik baru, menciptakan orang-orang baru yang justru akan bertentangan dengan situasi rakyat Papua hari ini. Dan yang kita takutkan adalah bagaimana Jakarta juga akan terlibat, atau pemerintah juga akan terlibat dalam menciptakan konflik horizontal yang ada di tanah Papua. Ya. Dan itu kami PRP sangat mengecam sikap-sikap seperti begitu. Misalnya, kalau Jokowi hari ini menyatakan turut simpatik atas perjuangan rakyat di Myanmar yang hari ini bergerak, kemudian mengecam tindakan-tindakan militeristik. Saya pikir Jokowi jangan cuma bicara mengevaluasi bangsa yang lain, tapi dia mengevaluasi internal dia. Bahwa hari ini rakyat Papua ada menderita dengan tekanan yang sangat luar biasa, pengiriman yang sangat besar. Dan saya pikir itu, Bung Alif, bahwa ruang demokratik itu harus dibuka. Perundingan itu harus dibuka. Sehingga ada dua belah pihak yang duduk dan membicarakan. Tapi kalau menciptakan dialog kecil atau pendiskusian yang hari ini dilakukan oleh Mendagri, itu justru menciptakan konflik dan terjadi karena perlawanan rakyat yang sangat besar. Oke, kawan Sim, Om Fritz mungkin bisa monitor dulu untuk mute suaranya, Om Fritz. Walaupun di proses secara internal ada yang... Oke, kawan Sam, satu poin tadi yang saya tangkap solusi demokratik, yaitu tentang berunding atau bagi kami dalam beberapa tahun yang lalu mengusulkan dialog seluas-luasnya. Saya pikir mungkin seperti itu, kawan Sam, ya, agar kemudian meminimalisir konflik dari sejak dulu sampai sekarang, karena konflik itu pasti akan muncul terus, karena arus bawah terus mendesak agar kemudian menolak Otsus, kemudian yang Jakarta juga terus memaksakan. Saya pikir poin penting, kawan Sam, soal solusi demokratik atau dialog atau berunding itu, ya. Ya, saya pikir itu perundingan menjadi penting karena saya pikir perundingan itu sudah sikap yang didorong untuk mereka di kawasan Pasifik. Mereka selalu menyerukan itu di zaman sudah beberapa tahun ini, tapi Jakarta selalu tidak merespon dan mereka menciptakan konflik baru. Konflik-konflik baru ini, pemekaran yang didorong oleh Mendagri hari ini, kami menilai bahwa Mendagri hari ini mau menciptakan konflik baru di tanah Papua. Sip, kawan Sam, saya mau pindah ke Bung Arki. Bung Arki, catatan dari kawan Fritz, ada partai politik yang hadir selama ini justru tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melakukan hal terobosan-terobosan agar kemudian persoalan Otsus ini bisa kemudian tidak menimbulkan konflik. Seperti apa konsep Prima agar kemudian tidak sama dengan partai-partai yang selama ini seperti catatan Om Fritz tadi. Silakan kawan Arki. Baik, terima kasih kawan Alif, terus kawan Sam dan Fritz yang sudah memulai topik kita. Jadi Prima itu melihat persoalan Papua itu lebih pada persoalan yang lebih substansif, ya, substansi. Jadi tidak hanya persoalan anggaran dan kewenangan yang hari ini dibahas oleh pemerintah dan DPR. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan partai-partai yang ada hari ini di DPR melalui pansus, Otsus dan segala macam,
Jadi mereka ini kan hanya membahas penambahan anggaran dan kewenangan mengelola dana otsus dari provinsi mau ditarik ke pemerintah pusat. Artinya bahwa ini sebenarnya kan bukan membicarakan persoalan substansif yang tadi disampaikan oleh Bung Fritz Ramandai maupun yang disampaikan oleh kawan Semawam tadi itu. Artinya apa? Bahwa memang partai-partai ini kan kalau kita mau menggali lebih dalam, ini sebenarnya kan semua lahir dan kemudian disuburkan atau di backup oleh oligarki yang punya kepentingan-kepentingan yang hanya mementingkan kepentingan golongannya, kepentingan segelintirnya saja, sehingga ya apa yang menjadi aspirasi rakyat Papua itu tidak pernah kemudian menjadi perhatian penuh. Isinya adalah oligarki yang dibahas oleh mereka hanya yang mereka bahas adalah bagaimana membagi-bagi dana otsus. Mereka menyerap yang disampaikan oleh PV misalnya, atau mengatasi persoalan kekerasan yang tadi disampaikan oleh Bung Fritz tadi. Artinya bahwa pemerintah itu sebenarnya sibuk untuk bikin satgas-satgas di Papua. Mereka beranak pinak satgasnya lebih banyak ketimbang menyelesaikan persoalan di Papua. Sehingga Prima, salah satu partai yang digagas oleh kawan-kawan gerakan, lebih banyak diisi oleh teman-teman aktivis yang juga sepenanggung dan sependeritaan selama ini. Kita melihat problem Papua itu sebenarnya problem yang harus diselesaikan menurut cara-cara orang Papua. Artinya bahwa dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses membicarakan apapun yang ada di Papua itu harus melibatkan Papua itu sendiri. Misalnya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari petisi rakyat Papua atau yang disuarakan oleh Komnas HAM Papua itu sebenarnya kan pemerintah itu seharusnya mendengar yang kayak begitu ketimbang mendengar yang hanya duduk di hotel lalu baku kodeka, baku sen-sen lalu keluar hasilnya. Jadi kita merubah cara pandang kita itu, pemerintah itu harus merubah cara pandangnya untuk melihat Papua. Orang Papua itu sebenarnya kan bahwa suara bersama apa yang menjadi kehendaknya itulah yang menjadi persoalan yang hari ini disuarakan itu. Dan Otsus 21 tahun yang sudah berjalan ini itu malah semakin membuat oligarki lokal itu menjadi kuat. Jadi kepentingan untuk membangun rakyat Papua itu sebenarnya sudah jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Otsus. Seperti tadi saat kawan saya bilang Otsus itu kan mengedepankan hak-hak dasar rakyat Papua, kan? Hak-hak adatnya, hak-hak budayanya. Kenapa itu tidak muncul? Kenapa itu tidak dilakukan selama 21 tahun ini? Yaitu karena Otsus itu dalam perjalanannya, dalam desainnya pun itu dikumandangkan oleh oligarki yang di nasional maupun di lokal gitu. Sehingga kita bisa lihat ya, dana otsus triliunan rupiah itu sampai sekarang belum ada penegakan hukumnya. Kenapa mesti begitu? Ya, itu karena ada problemnya di sana bahwa otsus itu bukan otsus itu labelnya adalah Papua, tapi prakteknya bukan untuk Papua, tapi untuk kepentingan segelintir orang. Gitu. Oke, Bung Arfi, saya potong sedikit.
saya potong sedikit soal cara-cara Papua. Seperti apa metode kira-kira yang dilakukan oleh Prima? Cara-cara Papua seperti apa kira-kira yang harus dihadirkan oleh Prima untuk Papua, untuk masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat? Kawan Arki? Ya, jadi Prima dalam program politik untuk Papua itu ini menjawab apa yang tentang ya halo. Lanjut, silakan kawan Arki. Bahwa Prima punya program politik khusus untuk Papua harus diperlakukan secara khusus sehingga kita menerapkan proses keterlibatan marga maupun suku dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat legislatif gitu. Jadi kita ingin supaya setiap marga di Papua itu punya putusan, punya perwakilan di parlemen, di DPR maupun di provinsi maupun di kabupaten, supaya apa? Supaya dia terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pengawasan di parlemen itu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak ada orang Papua yang merasa hak-haknya tidak diwakilkan. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi Prima ingin agar demokrasi, musyawarah mufakat dan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu terutama adalah Pancasila sendiri, itu harus dihidupkan di Papua, yaitu melalui partisipasi marga. Karena apa? Di Indonesia ini, suku yang paling banyak di Indonesia yaitu di Provinsi Papua. Ada berapa suku itu? Kalau yang data sekarang itu kan sekitar 275 suku, ya. Luar biasa. Tapi masih banyak yang belum teridentifikasi, yang belum terangkat gitu. Jadi kalau kita gali dari berbagai sumber itu kira-kira ada sekitar 300-an suku, ya. Belum lagi marganya itu. Jadi orang Papua itu dikenal karena marga. Begitu. Jadi kenapa tidak kalau marga-marga ini punya hak politiknya masing-masing. Marga-marga ini yang mereka bisa mengawasi, mengontrol kebijakan pembangunan di tanah wilayah mereka, bisa terlibat aktif dalam melakukan proses-proses diskusi tentang apa yang terjadi di wilayahnya, kan gitu. Jadi Prima melalui Dewan Rakyat Papua, disitulah proses sebenarnya kan konsolidasi di kolektif marga dan kemudian kesatuan marga-marga tadi itu kemudian menghapus yang namanya klaim-klaim, gitu kan, klaim-klaim sepihak. Gitu. Ketika DRP itu sudah dibentuk, saya pikir mungkin pansus otsus itu sebenarnya tidak ada, gitu. Karena apa namanya demokrasi paling tertinggi ya ketika setiap marga itu berbicara tentang nasib tanah Papua, kan gitu. Oke, Bung Arki, saya mau kembali ke Sam Awam dulu. Kawan Sam, dari tema kita hari ini ada 3 poin kecil sebenarnya. Ada 3 poin tema kecil terkait tema besar kita hari ini. Pertama soal pelanggaran HAM, kemudian yang kedua adalah soal kelemahan otsus jilid pertama atau otsus sebelumnya, dan yang ketiga adalah solusi selain merdeka. Apakah kemudian soal bukti-bukti pelanggaran HAM hari ini oleh DPR RI sebenarnya sudah katanya banyak mendapat laporan, akan tetapi kemudian tindakan ke bawah justru nihil. Seperti apa kawan Sam Awam melihat itu? Ada banyak pelanggaran HAM misalnya, tapi kemudian oleh aparat, oleh pemerintah kemudian tidak menjadi prioritas untuk bisa menyelesaikannya. Saya mau bertanya itu ke Om Pris, tapi kayaknya Om Pris lagi juga masih sementara online dengan diskusi sebelah. Mungkin saya minta pendapatnya kawan Sam dulu sebelum Om Pris. Iya, skema menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua ini kan dari Jakarta kan sebenarnya tidak ada. Komnas HAM
Republik Indonesia kan selalu menyerukan bagaimana ada melakukan penyelidikan yang cukup masif di Papua sehingga mencari bentuk penyelesaian. Tapi fakta hari ini beberapa kasus-kasus seperti Wasior, kemudian Wamena, Biak Berdarah, yang sudah data berkasnya lengkap, itu pun masih putar tolak, bahkan terakhir Panyai. Artinya menurut beberapa info dari kawan-kawan di Komnas HAM, pemerintah tidak punya niat serius atau niat baik untuk menyelesaikan persoalan Papua. Itu pun dari pendiskusian berbagai macam kajian dan segala macam itu, dia tidak punya strategi penyelesaian masalah hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah tidak melihat hak asasi manusia sebagai satu syarat untuk bagaimana membuat trust kepada rakyat Papua. Seruan ini bukan saya dibuat oleh rakyat Papua yang hari ini berteriak tentang kemerdekaan. Seruan ini banyak didengungkan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga agama, juga lembaga-lembaga di luar Papua internasional ya, solidaritas internasional. Bahkan lembaga-lembaga forum-forum seperti forum-forum di PBB itu menunjukkan itu. Terakhir kali kita tahu dalam beberapa minggu lalu kedutaan besar Amerika menyimpulkan bahwa negara sangat tidak serius untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Papua. Ingat bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak yang mutlak, hak dasar yang harus siap bangsa apapun itu harus menempatkan posisi itu sebagai nilai yang tertinggi untuk membangun trust kepada bangsa yang hari ini kita di Papua merasa ya kita ini dijajah karena kita tidak ada niat baik yang serius di Papua untuk menyelesaikan persoalan HAM. Kalau kita bilang kawan-kawan di DPR RI hari ini, macam tadi Bung Fritz bilang ya, tidak punya frame untuk menyelesaikan persoalan. Minimal mereka membuat pansus atau apa bentuknya yang betul-betul mendorong bahwa begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang hari ini dilakukan dan negara tidak serius. Jakarta selalu membuat respon pelanggaran hak asasi manusia ketika ada desakan-desakan internasional untuk membicarakan persoalan Papua. Hari ini desakan internasional menyangkut mendorong Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menginvestigasi kasus di Papua ini juga ditutup dengan berbagai macam alasannya. Artinya belum siap, situasi Papua yang tidak kondusif, situasi Jakarta yang tidak kondusif, masih menghadapi COVID dan segala macam. Artinya bahwa pemerintah tidak serius dan tidak punya desain strategis untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia. Saya pikir ketika waktu itu di forum internasional Vanuatu bicara keras tentang situasi hak asasi manusia, jawaban balik dari pemerintah Indonesia justru menyalahkan negara mereka, menjustifikasi negara kecil yang tidak tahu persoalan. Tapi hari ini, misalnya kedutaan besar Amerika Serikat bicara tentang ada begitu banyak, ada beberapa pelanggaran yang hak asasi manusia yang pemerintah tidak serius. Belum ada respon dari pemerintah Jakarta untuk bagaimana melihat desakan internasional menyangkut persoalan hak asasi manusia harus diselesaikan. Oke, saya pikir memang kompleks ya kawan Sam, karena memang ada desakan internasional, kemudian ada keengganan pemerintah kemudian yang mungkin dalam tanda kutip belum sepenuhnya serius dalam menyelesaikan persoalan HAM. Kemudian ada persoalan di lapisan masyarakat paling bawah yang kemudian sudah mulai gerah dengan situasi di Papua. Pertanyaan tadi sebenarnya saya mau lemparkan juga ke Om Fritz. Om Fritz, monitor Om Fritz. Karena saya pikir juga Komnas HAM mungkin bisa juga menjawab terkait apa yang harus dilakukan oleh terutama Komnas HAM untuk bisa meredam konflik yang ada di Papua dan Papua Barat. Om Fritz, monitor. Ada satu poin, Bung Alif. Oke, silakan kawan Sam. Ya. Kita kalau lihat rentetan peristiwa pelanggaran HAM di Papua, ini kan peristiwa yang paling, kalau kita analisa, itu kan lebih
lebih banyak diakibatkan oleh berbagai macam persoalan investasi di Papua yang hari ini Ya. cukup masif. Dari sejarah mulai Papua masuk ke NKRI, kita tahu Freeport menjadi akar persoalan paling utama, dan itu berlangsung hingga saat ini. Situasi perang di Duga dan Intan Jaya, hari ini Blok Wabu, itu landasan-landasan menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap Ya. penduduk asli di Papua. Juga sawit, perluasan sawit. Jadi pengiriman pasukan dalam jumlah yang ribuan ini, mereka untuk bagaimana memperkuat atau menjaga investasi yang sudah dipikirkan untuk bagaimana mengolah. Jadi kalau hari ini Mendagri dengan tanpa berkonsep, tanpa mendiskusikan, kemudian melemparkan bahwa kami mendorong 8 provinsi, bagi kita inilah ruang yang Mendagri akan berikan kepada militer dan investasi untuk mengeruk habis, bahkan akan membuat persoalan yang lebih besar dibandingkan dengan situasi hari ini. Artinya Betul itu bahwa persoalan kawan. Saya utama potong adalah sedikit, persoalan investasi. Ya. Bung Sam Awam, terkait soal pemekaran. Infonya ada sekitar 4 sampai 5 provinsi ya yang akan kemudian dimekarkan oleh pemerintah di Provinsi Papua Ya. dan Papua Barat. Kira-kira seperti apa respon teman-teman dan masyarakat di Papua dan Papua Barat? Karena saya yakin dengan kemudian banyaknya juga teman-teman yang menolak, walaupun kemudian di sekelompok yang lain juga ada yang setuju. Seperti apa kira-kira titik temunya ini? Karena otomatis Jakarta juga akan kemudian terus memaksakan proses pemekaran ini. Seperti apa kawan saya? Ini tidak memisahkan persoalan. Pemekaran ini kan cuma mau membuka konflik baru. Kemudian orang-orang Papua yang bergerak di elit kan kelompok elit yang tidak mempunyai ruang strategis untuk mereka baik di pemerintahan, dan mereka ini kan bagian dari penganggur-penganggur politik dan penganggur-penganggur yang tidak mendapatkan ruang untuk bisa bergerak. Solusinya apa? Mereka buat itu pemekaran untuk mencari lahan baru. Tapi juga pemekaran ini bagian untuk bagaimana mempercepat proses investasi yang kalau kita baca berbagai macam literatur atau berbagai macam kajian dan analisa dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat menyangkut di bidang ekonomi, sosial, budaya, Ecosop, mereka sudah kan petakan Papua bahwa Papua ini betul-betul harus dikeruk. Ada kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang sudah diterbitkan, tinggal tunggu situasi macam tinggal dikeruk. Pemekaran merupakan, kalau lihat penjelasan dari Pak Tito itu, ini kan cuma untuk mempercepat komunikasi dan mempercepat ruang kendali. Tapi saat ini yang kita tahu bahwa penguasaan kebijakan ini ada semua di tangan TNI dan Polri, dan mereka yang menentukan suatu wilayah untuk berkembang dan segala macam. Hari ini saja rakyat sudah cukup gelisah dengan begitu banyak pasukan militer yang masuk, begitu banyak ruang-ruang demokrasi yang ditutup. Ketika kita mau mendiskusikan seperti begini itu dibubarkan. Ya. Ketika kita mau aksi untuk menyuarakan suara-suara situasi Papua hari ini kemudian dicap separatis, dicap sebagai pengganggu keamanan. Bahkan aksi-aksi kecil untuk menyampaikan pendapat itu dibubarkan. Ini situasi terakhir di Papua yang betul-betul ditutup ruang demokrasi dan betul-betul militer menguasai semua sistem, baik di birokrasi, di ruang-ruang gerak itu mereka kuasai. Jam malam mulai diberlakukan. Konflik-konflik horizontal ini diciptakan di seluruh Papua. Konflik pembunuhan, konflik perjudian, konflik segala macam diciptakan. Dan hari ini rakyat Papua diciptakan konflik yang cukup sistematis bagi kita. Bahwa strategi pemekaran adalah strategi untuk bagaimana mengacaukan solusi-solusi demokratik, solusi-solusi perdamaian di Papua hari ini. Oke kawan Sam, saya mau monitor dulu Om Frits. Om Frits, monitor Om Frits. Sepertinya beliau lagi diskusi dengan teman-teman Aliansi Demokrasi Papua juga. Om Frits, monitor. Oke, saya nanti lanjut ke kawan Arki dulu lagi. Kawan Arki, ada dana triliunan rupiah tiap tahun yang masuk ke Papua Barat. Ada pemekaran. Ada katanya pemerintah pusat mau bikin istana di Jayapura. Konsep seperti ini kah yang kemudian harus dipaksakan Jakarta untuk ke Papua dan Papua Barat agar kemudian Papua dan Papua Barat bisa selesai masalahnya?
Silakan kawan Arki. Kawan Arki. Kawan Arki disconnect. Kawan Fris juga lagi diskusi. Jadi tong dua saja ini kawan Sam. Silakan. Silakan, ada beberapa poin penting yang Alif mau tanyakan, silakan. Penting Iya. untuk kita diskusi. Ya. Iya, itu tadi sebelum kawan Arki menjawab, ada pemekaran, ada dana triliunan rupiah, ada istana negara yang katanya mau dibangun di Jayapura, dan kemudian sebelumnya juga pemerintahan Jokowi di jilid pertama dan jilid kedua ini sudah banyak katanya mau melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan Trans Papua. Apakah ini belum cukup untuk meredam konflik di Papua dan Papua Barat? Karena Bung Alif, ini persoalan Papua ini kan mereka pikir bahwa ini penyelesaian menyangkut infrastruktur, menyangkut dana, menyangkut kasih istilahnya bagi-bagi uang untuk Papua. Ini bukan persoalan intinya. Artinya bahwa kalau kita bicara hari ini pemerintah sudah mengeluarkan 120 triliun ya untuk 20 tahun otsus hari ini, itu bagi kami rakyat Papua, bagi kami bangsa Papua tidak sebanding dengan apa yang rakyat Papua atau tanah Papua berikan, baik dari Freeport, British Petroleum, sawit, hutan, laut. Bagi kami mungkin sudah ribuan triliun yang rakyat Papua berikan kepada Jakarta, tapi Jakarta mengembalikan, jadi mengambil banyak, memberi sedikit. Itu yang terjadi hari ini, bahwa semua dikeruk di Papua. Semua kebijakan diputuskan di sana. Mereka mau buat investasi seperti apa diputuskan di sana, tanpa melibatkan masyarakat adat. Kalau kita ke lokasi-lokasi perusahaan hari ini, baik di Freeport, BP, perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua, orang Papua, masyarakat adat asli Papua menjadi penonton. Masyarakat adat Papua justru di stigma. Kata malas, kata pemabuk, ini kan stigma-stigma yang dipakai oleh perusahaan, dipakai oleh pemerintah untuk tidak melibatkan rakyat di dalam pembangunan. Artinya bahwa solusi itu bukan solusi tentang tadi membangun istana, membangun apa. Yang solusi paling penting adalah bagaimana ada ruang demokratik tadi. Oke. Bahwa Jakarta harus duduk. Jangan kita nih ada sakit yang lain, kasih obat yang lain. Itu lagi. Orang Papua bilang latihan lain, main lain. Ini yang terjadi. Latihan lain, main lain. Nah, latihan lain, main lain. Dan ini yang dipakai oleh Jokowi. Kepala gatal, Jokowi selama kaki 2 garuk. periode, pertama kan rakyat Papua cukup percaya. Sekarang trust kepada Jokowi sudah sangat hilang. Mereka sudah lihat Jokowi sebagai presiden yang lebih kejam. Artinya dia hampir sama dengan kebijakan Orde Baru. Artinya tidak ada ruang yang coba dia berikan. Karena kalau kita berpikir kalau dia sebagai pemimpin sipil, dia bisa menerapkan ruang-ruang itu untuk bagaimana menciptakan ruang yang damai di Papua. Karena konflik paling utama di Papua adalah bagaimana militer mengambil peran seluruh kebijakan di Papua hari ini. Oke, kawan Sam, menarik diskusi kita. Cuman Om Fritz kayaknya belum bisa monitor. Kawan Arki, pertanyaan yang sama dengan kawan Sam. Ada dana triliunan rupiah, ada pemekaran Papua, ada istana yang mau dibangun di Jayapura, istana negara yang mau dibangun di Jayapura, ada infrastruktur jalan, terutama jalan Trans Papua yang hari ini masih terus dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi. Ada poin di Undang-Undang Otsus terkait bahwa yang bisa dan harus menjadi bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua. Tidak cukupkah hal itu untuk meredam konflik di Papua dan Papua Barat, kawan Arki? Ya, jadi kalau kita lihat apa semangat Otsus awalnya itu kan dasar kulturnya itu yang penting. Ya. Namun dalam prakteknya kan apa kursi-kursi Otsus itu diambil dari wilayah-wilayah adat. Itu kan sebenarnya tidak representatif untuk mewakili mayoritas masyarakat yang punya hak untuk mewakilkan untuk
berbicara. Sehingga dengan kebijakan misalnya 14 kursi otsus pun, ketika mereka bicara orang tidak dengar mereka. Karena apa? Di Papua itu kan memang apa ya, komunalnya itu kuat, kelompok artinya tingkat kekuatannya itu di submarga, ya, di submarga. Jadi kalau misalnya orang Baho bicara soal orang di Manokwari itu nggak didengar lah, karena daerah haknya beda. Jadi filosofinya itu yang tidak pernah menjalankan pola otsus ini dengan cara-cara subsidi. Jadi mereka hambur-hambur uang ke sana supaya bagaimana meredam aspirasi merdeka. Tapi kita lihat 20 tahun otsus sudah berjalan, OPM tidak ada berhenti-berhenti, ya. Yang memberontak juga tidak berhenti-berhenti. Artinya bahwa kebijakan pemadam kebakaran seperti itu sudah bukan eranya lagi, gitu kan. Lalu problem di nasional ini adalah problem cara pandang terhadap Papua. Itu penting. Siapapun presidennya kalau cara pandangnya kayak begini ya sama saja, kan gitu. Makanya pemerintah itu seharusnya melihat Papua itu sebagai sebuah bangsa yang ada di dalam bangsa-bangsa di Indonesia ini. Jadi Papua itu tidak dipandang hanya sebagai subsidi pembangunan atau subsidi kesejahteraan atau subsidi infrastruktur segala macam, bukan, tapi dipandang orang Papua itu masih di teras rumah NKRI, gitu. Padahal hidup orang bukan sejak awal itu malah dijawab dengan pengiriman pasukan. Gitu. Jadi ada memang tantangan berat buat kita semua di semua gerakan yang pro rakyat ini, baik dari kawan-kawan yang sebagian hari ini di Prima maupun yang masih bergerak di jalan, bahwa kita memang punya satu problem besar bahwa penguasa ini harus didobrak, gitu, harus ditegur agar Oke, kawan Arki, saya pending dulu karena lebih pada cara pandang kawan Arki tentang ya. Kawan Arki, saya pending dulu karena Om Fritz barusan bergabung. Om Fritz sudah kembali bergabung bersama kami, Om Fritz. Ya, Om Fritz. Ada satu pertanyaan tadi yang sebenarnya saya mau tujukan ke Om Fritz. Om Fritz, ada pemekaran, ada dana triliunan rupiah. Ada salah satu poin di Undang-Undang Otsus terkait bupati dan wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur harus orang asli Papua. Ada jalan Trans Papua yang sekarang sementara dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Tidak cukupkah kemudian untuk meredam konflik di sana? Bung Alif, saya harus memberi klarifikasi. Undang-undang otonomi khusus itu hanya menyebutkan gubernur dan wakil gubernur itu yang orang Papua, asli. Bupati, wakil bupati itu bisa saja orang Indonesia lain. Oke. Saya salah berarti. Yang berikut, apakah jalan Trans Papua itu menjadi bagian dalam rangka penyelesaian masalah di Papua? Itu menjadi terobosan, iya. Itu menjadi terobosan, iya. Tetapi apakah cukup dengan membangun jalan? Tidak kan? Tetapi komitmen pemerintah Jokowi membangun jalan itu bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Yang sekarang dipersoalkan, diributkan oleh masyarakat Papua adalah 21 tahun ini desain otonomi khusus, pembiayaannya itu seperti apa. Sehingga kalau ada para pejabat birokrasi kita masih memperdebatkan soal kewenangan, padahal uang itu dikasih kepada mereka untuk mengelolanya. Jadi kesalahan ini tidak serta-merta menjadi kesalahan pemerintah pusat. Bahwa ada sebagian kewenangan yang masih dicantolkan di Jakarta berdasarkan kewenangan pusat.
soal pertahanan keamanan, soal fiskal, soal agama, dan itu ada 5 kewenangan itu memang menjadi kewenangan pusat yang memang tidak bisa diserahkan. Itu. Tetapi yang jadi problem di Papua hari ini adalah seperti apa kita mengelola uang otonomi khusus. Tadi sejak awal saya bilang otonomi khusus itu ada efeknya. Jadi ada 2 efek yang berjalan bersamaan. Ada sedikit perubahan, ada sejumlah anak-anak Papua bisa sekolah, ada kepentingan afirmatif yang kita pakai, tetapi waktu yang bersamaan itu konflik juga berjalan beriringan. Betul. Ada hak-hak ulayat yang kemudian dibawa secara sepihak, diklaim, lalu konflik yang terus terjadi. Konflik yang terus terjadi, baik itu konflik agraria maupun konflik-konflik kekerasan bersenjata. Itu terjadi terus. Pemerintah pusat mengirim pasukan yang begitu banyak. Nah, kalau kita melihat rasio antara jumlah penduduk dengan pasukan yang dikirim ke Papua, baik itu organik maupun yang BKO, itu sudah tidak seimbang. Artinya bahwa kalau satu anggota polisi atau anggota tentara itu membawahi 100 orang, maka jumlah tentara dan polisi sudah terlalu banyak di Papua. Nah, ketika Komnas HAM menanyakan itu, apa jawaban pemerintah? Bukan soal rasio perbandingan penduduk dengan petugas keamanan, tetapi rasionya dipelintirkan menjadi problem geografis dan tingginya eskalasi kekerasan. Jadi ada perubahan sedikit yang berjalan di otonomi khusus, tapi beriringan yang bersamaan itu konflik juga terjadi terus-menerus. Itu. Nah, misalnya kemudian mungkin Om Sem tadi sudah sampaikan, ada petisi dari masyarakat Papua yang juga sudah menjadi konsumsi internasional yang dibawa oleh si Beni Wenda. Siapa itu Beni Wenda? Beni Wenda itu satu alma mater dengan saya. Beni Wenda itu satu jurusan dengan saya. Itu. Nah, itu juga sudah dibawa oleh Beni Wenda. Nah, problem di Papua adalah bagaimana ada sebuah mekanisme dialog yang bermartabat. Di Papua itu kita punya pengalaman dalam hidup berbangsa ini, dialog yang paling bermartabat itu pernah dilakukan oleh orang Papua. Duduk bersama-sama dengan pemerintah nasional, lalu masyarakat Papua bilang kami mau keluar sebagai negara merdeka. Dan itu disampaikan di Istana Negara. Dan kalau kita mengkonfrontirkan dengan undang-undang KUHP kita, itu makar. Karena memenuhi pasal 104 dan 106, itu makar. Di depan presiden, orang Papua sampaikan itu. Om Fritz, saya potong, mohon maaf. Termasuk dialog martabati, apakah itu menjadi agenda Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sampai hari ini belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat? Ya, problemnya begini. Di era Presiden SBY dibilang dia bentuk tim dialog konstruktif. Di era Jokowi itu dialog bermartabat. Itu. Problemnya orang-orang yang berdialog dengan pemerintah baik Jokowi maupun SBY di waktu lalu adalah orang-orang yang dipilih oleh lembaga-lembaga intelijen. Itu jadi problem sehingga mereka sudah dikasih tahu, kamu harus bicara ini, bicara ini, bicara ini, bicara ini. Jadi yang disampaikan kepada presiden adalah hal-hal yang tidak substansi menjadi akar masalah di Papua itu. Nah, itu problemnya. Karena itu kalau saya boleh mengusulkan kepada rezim ini, Jokowi harus ditolong dengan membentuk satu tim yang bekerja secara silence untuk Papua, dan dia harus orang-orang Papua. Itu. Nah, dulu di waktu lalu itu partai politik. Saya mau bilang Golkar di waktu lalu, saya bukan orang Golkar dan saya bukan kader Golkar dan saya bukan partisan partai politik dari dulu sampai sekarang. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Golkar di waktu lalu adalah partai politik yang memiliki kematangan dan kejeniusan serta kepekaan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah di wilayah termasuk Papua. Problemnya apa kira-kira Om Fritz? Kalau kemudian konsep Partai Golkar itu paten untuk kemudian menyelesaikan konflik, problemnya di mana kira-kira? Kenapa kemudian negara atau pemerintah pusat atau teman-teman di Papua tidak mengambil konsep itu? Nah, problemnya partai-partai politik sekarang memiliki platform yang amburadul. Pendidikan kadernya itu
Kalau saya ketua partai, kau anggota partai dari tempat lain, kau pindah ke partai saya tolak. Itu lagi. Nah ini semua orang begitu tidak jadi anggota partai di satu tempat, lompat, lompat, lompat. Pendidikan kader politik. Saya ketika dulu kuliah, itu kita semester 3 itu ada yang namanya pendidikan politik. Nah memang itu agenda Partai Golkar memang. Itu. Bahwa sekarang Golkar amburadul, iya. Itu. Partai-partai juga yang muncul itu amburadul semua. Karena partai sekarang itu dia tidak memiliki kepemimpinan kolektif. Tapi dia memiliki kepemimpinan partai-partai itu ketokohan. Itu problem sehingga partai itu amburadul semua. Semua apa kata Megawati? Iya. Apa kata SBY? Iya. Apa kata iya. Itu kegaduhan partai politik yang membuat tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan di Indonesia, masalah-masalah yang terjadi di wilayah-wilayah secara khusus di Papua. Saya ingin ingatkan, dalam konteks Papua, kita sudah punya banyak special reporter dalam mekanisme Dewan HAM PBB, sudah mengirim special reporter untuk melakukan peninjauan terhadap situasi-situasi HAM di Papua. Nah, dengan banyaknya mengirim pasukan ke Papua itu bahaya. Saya ingatkan, sebagai orang HAM, nah masalah HAM di Papua itu bisa menjadi go internasional, itu isunya isu hak asasi manusia. Sebagai bangsa kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Timor Leste. Walaupun status politik Papua dengan Timor Leste itu berbeda dalam mekanisme PBB. Tapi ingat, isu hak asasi manusia itu bisa membawa masalah Papua untuk ditinjau kembali dalam mekanisme HAM PBB. Kalau kita ingat di zaman Teis, Teis itu mereka sudah sampai di PBB berdiskusi dengan mengecek dokumen-dokumen di misalnya soal negara-negara mana yang masih bisa diperdebatkan status di PBB. Papua itu memang terkunci. Tetapi ingat dengan isu hak asasi manusia, itu status Papua itu bisa dibuka dengan isu hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia itu bukan hanya tentara polisi menembak atau sebaliknya, tetapi masalah-masalah pembangunan itu juga bisa dibawa ke mekanisme HAM PBB. Saya pikir itu, Bung Alif. Ya, ada beberapa saya pikir lembaga yang kemudian banyak harus berkepentingan dalam persoalan ini. Ada partai politik, ada pemerintah, ada kemudian lembaga swadaya masyarakat di Papua, ada masyarakat Papua yang ada di Papua dan Papua Barat. Kira-kira titik temunya di mana, Om Frits? Kalau menurut Om Frits, karena pemerintah pusat punya agenda sendiri, partai politik kemudian ternyata amburadul, masyarakat di bawah di Papua Barat terus kemudian untuk tidak mau bersama-sama atau punya agenda sendiri juga. Kira-kira titik temunya di mana, Om Frits? Ya, kalau kita bilang masalah dalam konteks pemekaran dan kelanjutan otsus, itu terjadi kegaduhannya minta ampun. Dan itu mereka mencederai etika birokrasi. Pemerintah daerah tidak patuh lagi kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat tidak bisa menegakkan aturan birokrasi yang benar. Sehingga kegaduhan ini terus terjadi. Sangat kompleks. Sangat kompleks. Nah, karena itu titik temunya satu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyadari posisinya sebagai penyelenggara negara untuk duduk bersama-sama bicara. Itu problem, itu hal pertama yang harus bisa ditemukan. Kalau dia ini sudah duduk bicara, lalu yang berikut adalah coba menggelar sebuah mekanisme penyelesaian konflik di Papua yang tidak sepotong-sepotong, tapi itu penyelesaian yang menyeluruh tapi secara berkesinambungan, tidak kemudian dia sifatnya parsialitas. Itu juga kemudian menimbulkan konflik. Nah, dalam kasus Papua, kenapa kekerasan itu terjadi? Itu karena kalau saya pernah menulis buku ya, saya pernah menulis buku dalam tesis saya, makar definisi dan teori suatu perspektif atas Papua. Nah, salah satu masalah terpenting adalah makar itu terjadi karena ada problem ekonomi. Nah, ketika problem ekonomi itu tidak bisa diselesaikan, maka dia akan tarik kepada isu-isu sipil dan politik dan kekerasan. Itu buku saya tulis sekitar 7 tahun, 8 tahun lalu ketika saya menyelesaikan tesis saya. Itu.
Oke, kawan Sem Awam, pertanyaan yang sama kira-kira. Di mana kira-kira titik temu kita, kawan Sem? Ada pemerintah pusat yang kemudian juga punya agenda sendiri, partai politik yang kemudian juga tidak bisa berbuat banyak di DPR RI, kemudian ada pemerintah daerah dan lembaga masyarakat Papua dan Papua Barat yang kemudian juga punya agenda sendiri. Kira-kira titik temunya di mana, kawan Sem Awam? Bisa ulang, Bung Alif? Bisa ulang? Pertanyaan yang sama. Pemerintah pusat punya agenda untuk melanjutkan otsus, pemekaran, dan segala macamnya. Teman-teman di masyarakat Papua dan Papua Barat juga punya agenda sendiri. Kira-kira titik temunya di mana untuk situasi saat ini agar kemudian konflik bisa diredam? Jadi tadi yang seperti Bung Fritz sudah katakan ya, bahwa mencari bentuk penyelesaian Papua ini butuh satu konsultasi bersama yang harus kuat, baik dari pemerintah pusat, pemerintah Papua, dan juga pemerintah. Itu mekanisme di birokratik. Tetapi hari ini yang rakyat bergerak dalam petisi rakyat Papua sudah memposisikan diri bahwa mengkonsultasikan rakyat hari ini bersama dengan kekuatan organisasi rakyat yang terus bergabung dalam petisi rakyat, ini merupakan satu solusi yang coba dengan mekanisme menggunakan ruang rakyat untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan tahapan, strategi untuk mendiskusikan solusi perdamaian atau solusi konflik di Papua. Itu harus lahir dari bagaimana keterlibatan rakyat secara aktif. Sehingga kalau dikontekskan dengan yang tadi Bung Arkelaus bilang bahwa melibatkan seluruh potensi rakyat di bawah, baik suku, marga, di beberapa wilayah adat. Kalau di Papua ini kan ada 7 wilayah adat, ini mereka dilibatkan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual dilibatkan di dalam bagaimana merumuskan tim yang tidak diintervensi oleh pemerintah pusat menyangkut macam tadi yang saya sepakat dengan Bung Fritz bilang, jangan tim atau birokrasi yang dibentuk itu diintervensi dengan intelijen, intervensi di segala macam, itu akan selalu gagal dan selalu gagal. Pembentukan ruang-ruang itu harus dilakukan saat ini. Saya pikir kalau hari ini kawan-kawan Partai Prima yang punya strategi mendiskusikan solusi perdamaian, solusi konflik di Papua dengan membuka ruang sebesar-besarnya, itu bagian daripada bagaimana merumuskan tim yang terlibat dari gerakan rakyat, masyarakat adat, mereka yang punya kepentingan langsung, atau mereka yang langsung menjadi orang-orang yang dipercaya di grassroots, di rakyat. Sehingga tim ini yang bisa dipakai, bisa dipercaya oleh semua pihak, baik rakyat Papua maupun stakeholder yang ada. Kemudian ini yang akan merumuskan atau membuat tahapan-tahapan menyangkut berunding di Jakarta seperti apa. Tapi kalau tim itu dibuat oleh pemerintah Jakarta tanpa melibatkan, atau tim dibuat oleh Pemprov atau DPR atau segala macam tanpa melibatkan suara-suara rakyat hari ini, maka trust, kepercayaan kepada tim itu akan hilang. Tapi kalau tim itu lahir dari apa yang tadi cara pandang Prima tadi, bahwa melibatkan suku, marga, wilayah adat, itu akan mempunyai nilai yang cukup baik untuk bagaimana menyelesaikan tahapan menuju ke proses perundingan yang dimaksud. Oke, kawan Sem. Kawan Arki. Yang Monitor kawan Arki. Yap. Ya. Saya belum buka karena saya langsung Kira-kira apa yang menjadi hal baru dari Prima di tengah ketidakpercayaannya masyarakat terhadap partai politik? Apa hal yang baru kira-kira yang mau dihadirkan untuk terutama masyarakat Papua dan Papua Barat agar kemudian bisa mendapat kepercayaan? Silakan kawan Arki. Ya, melalui program politik rakyat Papua,
kita telah ada di Papua itu 29 kabupaten dan kota. Lalu di Papua Barat ada 13 kabupaten dan kota. Jadi Prima justru lebih diterima oleh rakyat Papua dengan program-program politik yang menentang oligarki dan mendorong tentang HAM dan penyelesaian konflik yang ada. Khusus untuk pelanggaran HAM itu harus diselesaikan menurut mekanisme HAM yang sudah ada. Jadi Prima ingin supaya rakyat Papua itu harus tidak lagi disubsidi modal kayak otsus kayak begini gitu. Jadi stop acara konsep benar-benar diberikan untuk apa? Untuk membangun kemandiriannya, untuk membangun kedaulatan rakyatnya gitu. Jadi hal baru di Papua yaitu kita ingin melihat Papua itu tidak harus di teras rumah NKK itu perbuatan regulasi atau semacam pengakuan terhadap identitas, terhadap adat dan istiadat, terhadap filosofi hidup orang Papua. Itu yang lebih bagus ketimbang kita berbicara tentang anggarannya berapa, ya kan? Berbicara tentang mau bangun jembatan 10 mau bangun jembatan sana sini atau gedung pencakar langit itu tidak relevan itu. Tapi yang penting adalah bagaimana rakyat Papua itu dilibatkan. Proses pelibatan rakyat Papua ya melalui pelembagaan politik. Itu namanya Dewan Rakyat Papua. Ya, ada hal baru ternyata dari Prima bahwa salah satu poin untuk bisa meredam konflik dengan melembagakan suku marga dan itu dinamakan disebut sebagai Dewan Rakyat Papua. Satu pernyataan terakhir, closing statement. Mungkin Om Fritz masih monitor dengan kami, Om Fritz? Closing statement mungkin. Silakan kawan Sam Awam untuk yang pertama. Coba diulang karena sini agak hujan deras. Ya. Pernyataan terakhir untuk situasi saat ini agar kemudian kita bisa punya titik temu masing-masing. Silakan kawan Sam. Ya, pernyataan kita di Petisi Rakyat Papua bahwa Petisi Rakyat Papua hari ini mau mengajarkan bangsa Indonesia juga rakyat Indonesia bahwa politik cerdas harus dilakukan, melibatkan rakyat di seluruh wilayah adat, seluruh kampung-kampung harus dilibatkan. Karena solusi perdamaian di Papua adalah bagaimana melibatkan kekuatan rakyat. Yang kedua menyangkut sikap politik bangsa Papua untuk hak menentukan nasib sendiri itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ruang ini harus melibatkan semua orang, bersolidaritas kepada semua organisasi, kepada semua partai-partai yang juga punya niat serius dalam mendorong solusi perdamaian tanah Papua. Yang ketiga bahwa elit-elit Jakarta maupun elit-elit Papua tidak bisa menari-nari di atas penderitaan rakyat hari ini dan mencari solusi-solusi yang cuma sebatas untuk menyelesaikan persoalan pembangunan, persoalan banyaknya uang segala macam. Itu bukan solusi. Tetapi bagaimana mencari format yang tepat, membangun kepercayaan, melibatkan semua sektor-sektor, semua jaringan, solidaritas untuk menyelesaikan solusi perdamaian di Papua. Yang berikut adalah bagaimana merespon desakan-desakan internasional, baik Indonesian Spirit Group, Pacific Alliance Forum, Asia Caribbean Pacific, yang menempatkan posisi Papua hari ini sebagai
posisi bangsa yang berkonflik dengan pemerintah Indonesia. Bahwa mereka mendorong pentingnya berunding, pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM Papua. Itu sudah diserukan oleh lembaga-lembaga internasional baik di Pasifik, Karibian, bahkan yang terakhir adalah lembaga internasional yang konsen bicara tentang sipil politik dan ekonomi sosial politik menyangkut hak asasi manusia. Ruang demokratik harus dibuka, ruang perundingan harus dibuka. Jakarta tidak bisa sepihak menempatkan orang-orang Papua yang sudah ditunjuk dari yang tadi sepakat dengan Abang Frit, ini ditunjuk oleh BIN, menciptakan tim yang independen, tim yang bisa dipercaya oleh semua kalangan, sehingga dia betul-betul bekerja netral tanpa tekanan apapun untuk mencari solusi perdamaian. Bahwa kita tidak perlu alergi dengan suara rakyat hari ini, bahwa rakyat mau meminta merdeka, karena tadi dijamin oleh semua undang-undang. Yang terakhir bahwa petisi rakyat Papua mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia yang kami hargai dan kami tahu bahwa semua manusia itu pasti menghargai manusia lain untuk bicara tentang keadilan dan kebenaran. Sehingga solidaritas ini perlu dibangun untuk mencari solusi perdamaian, sehingga hidup berbangsa atau hidup berdampingan kepada siapa saja kita harus jaga, karena kita menghindari konflik-konflik horizontal yang akan dibangun dengan cara yang militeristik. Ini harus kita hilangkan. Solusi perdamaian itu harus kita ciptakan. Saya pikir itu. Oke, terima kasih kawan Sam. Om Fritz, pernyataan terakhir atau closing statement dari acara diskusi kita hari ini. Silakan Om Fritz. Mute. Maaf. Ya. Oke, lanjut. Kalau dari 3 agenda, masalah hak asasi, masalah HAM di Papua, masalah Otsus, itu sudah tadi kita sudah mengeksplornya panjang lebar. Solusi ke depan selain merdeka ya, karena temanya solusi ke depan selain merdeka. Tadi Bung Sam baru menyampaikan, ingat isu Papua itu telah menjadi beberapa agenda, beberapa forum, paling tidak 3 forum yang tadi disebutkan oleh Bung Sam. Nah, ini forum-forum kecil, tetapi dia itu punya kesempatan untuk menyuarakan di forum-forum, baik itu forum Dewan HAM PBB, forum PBB, maupun forum-forum lain. Forum 2 tahunan, forum 4 tahunan, dan forum tahunan. Jadi masalah Papua kemudian itu menjadi masalah internasional dengan forum-forum, dengan lembaga-lembaga yang tadi disebutkan oleh Bung Sam. Nah, kalau saya ingin dalam posisi menjaga prinsip imparsialitas di Komnas HAM, maka dialog bermartabat itu menjadi penting. Nah, dialog itu harus dibangun dengan komposisi yang tidak bisa 50-50, tidak bisa. Paling banter adalah 70-30. 70 adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang merasa bahwa kami punya masalah dengan kebijakan yang selama ini terjadi. Baik itu masalah soal integrasi, baik itu masalah soal hutan, baik itu masalah soal kekerasan di masa lalu. Orang-orang itu yang haruslah dirangkul untuk berdialog dengan pemerintah Jakarta. Nah, saya ingin mengusulkan agar Jokowi itu dikenang oleh masyarakat dunia dimulai dari Papua. Seperti apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur sampai sekarang itu dikenang oleh masyarakat dunia dan dihormati oleh masyarakat Indonesia dan didoakan oleh masyarakat Papua. Dia datang, lalu dia bilang dia mau berdialog dengan orang Papua dengan cara cerdas. Itu, dengan cara cerdas, dia mengumpulkan mereka. Nah, karena itu saya ingin mengusulkan kepada Jokowi. Jokowi harus membentuk tim yang lebih solid, dengan orang-orang yang independen, dan memiliki kemampuan intelektualitas yang baik, dan punya track record panjang
untuk kemudian menjadi tim yang membantu Jokowi bekerja secara silence. Supaya hasilnya disampaikan kepada Jokowi, dan itu menjadi peta kebijakan Jokowi dalam rangka penyelesaian Papua. Yang kedua, kalau boleh saya mengusulkan, penyelesaian Papua, kita tidak bisa berharap banyak dari kegaduhan yang ada di parlemen kita. Parlemen kita hari ini terjadi kegaduhan yang minta ampun. Dan kita tidak berharap banyak tentang partai-partai yang nanti muncul, termasuk Prima. Itu karena sistem politik kita ini kan masih sistem yang multipartai. Dan sistem multipartai itu sulit untuk mengarahkan satu kebijakan oleh satu partai, itu susah. Itu. Nah, tapi cara yang paling mungkin adalah presiden membentuk tim dan berdasarkan kerja-kerja tim itu mendorong untuk penyelesaian Papua. Yang lain adalah perwakilan-perwakilan kita di lembaga politik tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Tidak bisa. Ya. Harus bekerja dan meyakinkan partai politiknya dengan dokumen, dengan fakta. Itu menjadi penting dalam rangka penyelesaian masalah Papua. Menyelesaikan Papua dengan cara bermartabat, negara ini tidak akan dirongrong oleh mekanisme internasional dan tidak dibuat menjadi kerdil dalam berbagai mekanisme. Saya pikir itu, Bung Alif. Makasih. Ya. Kawan Arki, pernyataan terakhir mungkin silakan, Bung Arki. Bung Arki monitor. Oh, Bung Arki ternyata terkendala jaringan. Oke, Om Fritz, kawan Sam, saya pikir ini catatan menarik buat kita. Saya tidak tahu mau mengambil kesimpulan seperti apa, tapi catatan penting dari Om Fritz, catatan penting dari Bung Sam, saya pikir menarik bagi kami untuk berusaha untuk terus mengevaluasi, menjadi catatan penting bagi kami juga untuk seperti apa ke depannya agar kemudian persoalan Papua bisa diselesaikan dengan cara bermartabat seperti Om Fritz, seperti kawan Sam bilang dengan cara-cara Papua, ataupun kawan Arki bilang juga dengan cara-cara Papua. Mungkin seperti itu diskusi kita. Om Fritz, terima kasih banyak. Kawan Sam, terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Terima kasih semua kawan-kawan di Facebook Prima ID. Terima kasih juga sudah bersama-sama kami dalam acara diskusi sore hari ini. Mungkin di Papua sudah malam. Selamat malam Om Fritz, selamat malam kawan Sam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Wassalamualaikum Shalom. warahmatullahi wabarakatuh.